Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan kali ini, insya Allah, dalam pelajaran matematika yang Bapak akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang ketiga tentang denah dan skala. Ya. Pertama, kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran, bahwa nanti setelah antum mempelajari ini, antum nanti akan dituntut atau antum supaya bisa menjelaskan dua poin ini. Pertama adalah antum bisa menjelaskan skala melalui denah. Lalu kemudian yang keduanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada peta dan denah, ya. Jadi menjelaskan skala, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Apa itu skala, apa itu denah? Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Jadi diingat-ingat. Baik, langsung ya. Coba kita langsung ke pembelajarannya. Nah, ini agak terang nih, tadi gelap sekali. Baik. Pertama kita pelajari denah dulu ya. Denah itu adalah ketika antum biasanya ada nih ya di undangan. Ya, pernah lihat undangan, tahu undangan? Undangan itu misalkan ada yang menikah tanggal 27 hari Ahad jam 9.30 sampai jam sekian. Lalu di belakangnya biasanya suka ada denahnya, denah lokasi. Ada tanda panahnya gede misalkan. Lalu ada arah mata anginnya, ya, arah mata anginnya. Nah, ini seperti ini, denah lokasi pernikahan, Jalan Maluku nomor sekian. Nah, di situ nanti dijelaskan bahwa di situ itu ada SD, ya, di situ itu ada ternyata ada rumah sakit. Lalu di situ itu ada jalan. Lalu peta lokasinya itu menunjuk ke arah timur, menunjuk ke arah barat, utara dan lain sebagainya. Berarti yang dinamakan denah itu adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada suatu bidang datar, ya. Seperti misalkan lokasi belajar kelompok kita nih, hari pekan depan akan dilaksanakan di rumah Aksal misalkan, ya. Nanti kan ada petanya. Nah, petanya itu adalah di dalam ruang bidang datar gitu. Tapi nanti kan ada keterangannya, ya, jalan-jalannya, sehingga kita bisa tahu walaupun kita belum pernah datang ke rumahnya, ya. Tapi itu kita taunya itu dari denah atau peta atau maps dalam bahasa Inggrisnya. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, ini arah mata angin. Arah mata angin itu sebentar Bapak geser dulu. Nah, arah mata angin itu yang seperti ini ya. Ada yang menunjukkan arah utara, ada yang menunjukkan arah barat, timur, selatan. Utara biasanya selalu menunjuk ke arah atas, selatan itu biasanya selalu menunjuk ke arah bawah, timur itu biasanya menunjuk ke arah kanan, dan barat itu menunjuk ke arah kiri. Ya, jadi arah mata angin itu merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan arah mata angin. Apakah ke utara, apakah ke barat, apakah ke timur, atau ke selatan. Ya kan? Nah, misalkan Pangandaran. Pangandaran itu kalau dari Banjar itu ke arah selatan. Ya, ke arah selatan dari peta. Sedangkan Cirebon itu ke arah utara dari peta. Sedangkan kalau Tasikmalaya dari arah Ciamis itu berarti ke arah barat. Sedangkan Purwokerto ya atau Yogyakarta itu berarti ke arah timur, ya kan? Paham ya? Baik, berikutnya. Nah, ini. Nah, kita bagaimana sih caranya membaca peta? Nah, ini membaca denah sederhana atau membaca peta itu berguna ketika kita ingin menemukan tempat atau letak suatu, menentukan letak atau letak suatu tempat gitu ya. Misalkan suatu tempat itu kita ingin ke rumah seseorang gitu ya. Nah, di situ kita harus bisa membaca peta tersebut atau denah tersebut. Ini di sebelah mana, lalu dekat apa, ya. Kita harus bisa membacanya. Sebagai contoh, ini rumahnya Aditya. Misalkan rumahnya Aditya itu ya ternyata ada di depannya rumah Jesse, dekat dengan taman bermain, dekat dengan bersebelahan dengan rumahnya Bayu. Itu kalau dari pusat perbelanjaan itu tinggal lurus saja, terus ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu cara membacanya ya Kak ya.
Nah, atau misalkan kalau dari arah sekolah yang berada di Jalan Cendrawasih itu tinggal belok kiri ke Jalan Elang, lalu kemudian belok kiri lagi ke Jalan Camara, dan disitulah rumah Aditya. Gitu. Jadi cara membacanya seperti itu. Antum lihat dulu keterangannya ya, lalu lihat arahnya ya. Misalkan rumah Aditya kan berada di sebelah mana gitu. Nanti kita bisa tahu. Nah, seperti itu kira-kira dalam membacanya. Nah, perhatikan. Ini berdasarkan denah di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat. Rumah Jesse itu ternyata berada di sebelah selatan rumah Aditya. Ya, nih bentar, Bapak kasih ini dulu penunjuk. Rumah Jesse, mana rumah Jesse? Mana? Ini nih rumah Jesse. Itu berada di selatan rumah Aditya. Sebelah selatan itu berarti kalau di sini berarti ada di sebelah bawah gitu. Sebelah utaranya adalah rumah Mita, ya. Mana rumah Mita? Nah, ini rumah Mita itu berarti ada di sebelah utara rumah ya, sebelah utara rumah Mita atau timur pasar atau sebelah timur pasar. Nah, ini pasar. Nah, sebelah timurnya pasar. Sebelah selatannya adalah rumah Mita. Nah, ya. Ini ada kesalahan ini di sini. Ya, harusnya sebelah selatannya rumah Mita itu teh. Lalu sebelah utaranya adalah rumah Aditya gitu. Ini ada kesalahan. Baik. Nah, supaya lebih jelas antum lihat video ini ya. Sok, dilihat. Letak rumah Jesse. Letak rumah Jesse itu di sebelah mana? Nah, di sini kita bisa lihat rumah Jesse itu yang ada di tengah. Ya. Ya, itu rumah Jesse yang ada di tengah. Rumah Jesse itu terletak di sebelah selatan rumah Aditya. Oh, sebelah selatannya rumah Aditya kan? Ya, sebelah selatan rumah Aditya. Jadi sudut pandangnya dari rumah Aditya. Nah, rumah Jesse-nya ini berada di sebelah utara. Ini perspektifnya dari rumah Mitanya, berada di utara rumahnya Mita. Lalu dari pasar ini sebelah timur, berarti sebelah sini ya, sebelah sini, sebelah timur, sebelah sini. Jadi perspektifnya atau arahnya itu dari pasar, arahnya itu dari rumah Mita, arahnya itu dari rumah Aditya, bukan dari rumah Jesse-nya sendiri. Kalau dari rumah Jesse ya ke rumah Aditya itu ke utara gitu. Tapi rumah Aditya itu ya ada di selatannya rumah Aditya. Rumah Jesse itu ada di selatannya rumah Aditya. Rumah Jesse itu ada di utaranya rumah Mita. Pasar itu ada di timurnya ya. Di timurnya pasar itu ada rumah Jesse. Ya. Baik, itu dulu ya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita sambung di pembelajaran berikutnya tentang menggambar denah letak benda ya, supaya lebih lengkap. Kita tutup dulu sampai sini ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan dari yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Insya Allah akan diperbaiki di kesempatan berikutnya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kakak ya, semangat, dan simak sampai selesai videonya ya. Untuk sementara tidak ada tugas dulu gitu, antum cukup baca saja ya gitu, atau cari deh ini denah-denah yang ada di buku undangan ya, di undangan lain-lain ya. Mangga ya, yuk. Assalamualaikum.